Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu nusalli nusallim ala rasul karim wa ala alihi washabbihi asma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jamaah salat asar, jamaah Masjid Ar-Rayyan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat asar berjamaah. Dan kita tunaikan pula kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa kita pelajari Allah memberikan kefahaman, kekuatan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan min asbab ta'lamina Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mukminin dan bil khusus al-muallif hadzal kitab. Barallahu dhuruma sadra'u ibahum sawana wa rabbariham sa'ilana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah minasyaitan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya karam dan stain rahmataqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah sampai di bab pulihnya penglihatan dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Penglihatan sekelompok orang Quraisy pulih dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan didoakan maka dia bisa pulih kembali, bisa melihat. Ya, didoakan bisa pulih lagi, bisa melihat. Tapi dulu ada ya seorang wanita yang dia dalam keadaan sakit ayan. Sakit ayan. Kalau udah umat langsung doser-doser gitu ayan, Pak. Datang kepada Nabi kemudian minta doa, ya Rasulullah doakan saya agar sehat sembuh. Kata Nabi, aku kalau mendoakan kamu itu insya Allah sembuh. Ya sembuh. Tapi kamu milih ya dalam keadaan sakit seperti ini sabar dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ya masuk surga, atau aku doakan kemudian sembuh kamu bisa sehat seperti orang biasa. Apa kata wanita itu? Aku lebih pilih udah jangan ya Rasulullah biar keadaan begini. Ya kan jaminnya surga. Kenapa dia sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika orang buta, ya. Orang buta itu jaminannya adalah surga. Jadi apabila Allah menguji hambanya, dua matanya ini dibutakan oleh Allah dan dia ridha sabar, itu gantinya adalah surga. Maka orang-orang buta itu, Pak, itu kalau ditanya kamu kira-kira kalau ya didoakan bisa sembuh melihat, mau enggak? Apa kata dia? Aku lebih milih seperti ini ya, jaminannya surga daripada bisa melihat nanti bisa maksiat ya. Maksiatnya mata. Baik. Penglihatan sekelompok orang Quraisy pulih dengan sebab doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Abu Nu'aim meriwayatkan sanadnya dalam kitab Dalailun Nubuwah halaman 63 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa membaca Al-Qur'an di dalam masjid. Nah, sudah biasa Nabi itu kalau di dalam masjid itu baca Quran. Ya. Dan itu amalan orang-orang di pesantren saya dulu, Pak Kiai Misbah. Ya, saya di pesantren Pak Kiai Misbah Bangilan. Itu beliau itu sudah terbiasa kalau antara adzan dan qomat itu orang rata-rata baca Quran. Memang disuruh begitu. Sampai sekarang. Jadi kalau misalnya adzan, kemudian sholat qabliyah, kemudian baca Quran, semua pada ngambil Quran ada disiapkan pada baca Quran. Setelah beberapa menit, ya itu baru qomat. Nah, jadi baca Quran. Nah, walaupun 10 menit, 5 menit baca Quran.
Jadi Nabi biasa membaca Al-Quran di dalam masjid. Beliau membacanya dengan keras sehingga beberapa orang Quraisy merasa terganggu. Nabi juga baca Qurannya dengan keras. Orang-orang Quraisy merasa terganggu sehingga mereka berdiri untuk menyergap beliau. Wow, orang Quraisy, orang kafir Quraisy kan mau menyergap Nabi. Tiba-tiba tangan mereka terbelenggu ke leher mereka sendiri. Mau menyergap, tangannya akhirnya malah terbelenggu terbelenggu sendiri. Dan mata mereka menjadi buta, tidak bisa melihat. Tangannya terbelenggu sendiri, matanya tidak bisa melihat, buta. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW dan berkata, kami mohon kepadamu dengan nama Allah. Orang kafir juga ya. Itu kalau dia mohon aku mohon kepadamu dengan nama Allah. Dan hubungan kekerabatan di antara kita. Kan orang di Mekah itu kan masih ada hubungan Nabi kan. Nabinya orang Mekah. Masih ada hubungan kerabat dengan Nabi. Wahai Muhammad, kan, kita ini ada kerabat, ada hubungan kerabat di antara kita, wahai Muhammad. Ibnu Abbas berkata, yang meriwayatkan hadis ini. Tiap warga dalam kabilah Quraisy pasti memiliki hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Setiap nama warga dalam kabilah Quraisy itu pasti memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW mendoakan mereka sehingga keadaan mereka menjadi pulih seperti sedia kala. Ya, bisa melihat lagi, tangannya sudah nggak terbelenggu lagi. Kemudian turun ayat, yaitu surat Yasin. Turun ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Itundhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Surat Yasin 1 sampai 10. Yasin ya itu adalah nama Nabi. Yasin itu juga nama Nabi. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Kan nenek moyang mereka kan belum pernah dikasih peringatan dong, belum ada turun Nabi. Karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka. Karena mereka tidak beriman. Sungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Tadi kan tangannya malah dibelenggu. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka bertengadah dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka di dinding pula, jadi nggak ngelihat, dan kami tutup mata mereka sehingga matanya nggak ngelihat tadi ya, sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman. Ke orang kafir itu walaupun diperingatkan atau enggak diberi peringatan sama saja. Walaupun didalili, ini loh ayat Al-Quran begini ya,
Kamu harus menyembah Allah, jangan menyembah manusia. Tetap aja bandel. Kenapa? Sama aja orang kafir udah ditutup ya hatinya oleh Allah itu nggak bakalan bisa nerima. Kenapa? Karena mereka sudah ditutup hatinya. Fi qulubihim maradun. Dalam hatinya ada penyakit ya. Fazadahumullah marada, tambah lagi penyakitnya lagi, tambah lagi. Jadi walaupun dinasehati, dikasih tahu ayat-ayat ya menceritakan tentang ketauhidannya kepada Allah, itu tetap aja ngeyel, nggak bakalan mau percaya dengan Allah, ya percaya dengan Yesus, percaya dengan Uzair, percaya dengan berhala, percaya dengan pohon-pohon. Susah, kenapa? Karena Allah sudah berfirman, sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja mereka itu. Diberi peringatan atau enggak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Ya. Nah, itu terangkan di dalam surat ya Yasin. Sehingga Ibnu Abbas berkata, di antara orang-orang tersebut tidak ada satupun yang beriman. Padahal tadi kan dia sudah matanya buta, ya. Kemudian didoakan Nabi bisa melihat, itu harusnya dia itu kan sadar. Harusnya kan takut, sadar. Kemudian iman kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia iman kepada Allah, harusnya kan begitu. Tapi kata Ibnu Abbas, di antara orang-orang tersebut itu tidak ada satupun yang beriman, padahal matanya sudah dibutakan, kemudian didoakan Nabi karena dia minta atas nama kekerabatan, kemudian didoakan Nabi bisa melihat lagi, tapi juga sama saja dia nggak mau beriman. Maka ayatnya kan sama saja, yang mau dibutakan kemudian bisa melihat lagi, tetap aja disuruh beriman nggak mau. Itulah orang yang tidak dapat hidayah, karena hidayah itu di tangan Allah, ya. Tapi Allah juga tahu dengan ilmunya, emang orang ini walaupun dikasih juga susah ya. Ya, jadi ayat ini berarti kita itu tambah beriman kepada Allah, tambah bersyukurnya kita kepada Allah karena kita diberi hidayah oleh Allah, diberikan iman oleh Allah, sehingga hati kita ini percaya, yakin, sehingga kita mau sholat karena yakin, ya. Karena yakin ini perintah Allah, kita mau ngaji karena kita yakin, percaya karena ini perintah Allah. Coba kalau kita misalnya hati kita nggak percaya dengan sholat, nggak mungkin sholat. Coba kalau kita nggak percaya dengan apa? Dengan menuntut ilmu itu wajib. Kita nggak mau menuntut ilmu. Karena kita diberi oleh Allah yakin percaya, maka akhirnya kita mau sholat, mau menuntut ilmu, mau beribadah. Kenapa? Karena diberikan tadi iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, sehingga tambah hari tambah taat pada Allah, tambah hari tambah dekat dengan Allah, tambah hari tambah takut kepada Allah, tambah hari tambah semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah hamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.